Izin Bu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Dokter Sari, Kepala Puskesmas Cikampek. Nah Bu, sekarang kan masuk musim penghujan. Nah rata-rata masyarakat yang berobat ke sini sakit apa ya Bu? Kebanyakan sih pada umumnya infeksi saluran pernapasan ya bagian atas, seperti batuk, pilek, demam, itu kebanyakan seperti itu. Terus ya ada juga penyakit hipertensi, penyakit mah itu juga ada juga. Nah langkah pengobatannya seperti apa sih Bu? Langkah pengobatannya ya kita memberikan tergantung dari gejalanya ya, tergantung dari gejalanya. Kalau misalnya dia ada demam, ada batuk, pilek, kita memberikan pengobatan yang sifatnya simptomatis gitu ya. Jadi untuk mengurangi gejala lah. Misalnya kalau dia panas kita berikan obat penurun panas ya. Kalau dia batuk kita berikan obat batuk yang untuk mengencerkan dahak. Ya kalau pilek juga kita berikan obat untuk pilek. Jadi diberikan obat-obat yang ya sifatnya simptomatis maupun yang tergantung tergantung penyebabnya juga apa begitu. Kalau misalnya itu karena infeksi bakteri berarti kita berikan dengan antibiotik juga. Tapi kalau misalnya infeksi virus ya kita biasanya hanya obat-obat simptomatik aja. Kalau pencegahannya sendiri seperti apa Bu? Kalau pencegahannya sendiri ya dengan mempraktekkan hidup bersih dan sehat ya, dengan mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu ya jadi antaranya yang terutama kalau ISPA ya, kalau ISPA kan infeksi saluran pernapasan seperti flu, batuk, pilek seperti itu kan itu ditularkannya melalui droplet gitu ya, dengan lewat percikan ludah gitu dari orang yang sakit. Ketika saat dia ngomong itu kan ada percikan ludah yang tidak kelihatan lah, disebutnya secara droplet gitu ya, droplet infection. Jadi pencegahannya gimana ya? Tentunya orang yang sedang sakit batuk pilek itu dia harus menggunakan masker begitu ya. Terus kemudian juga dia harus sering cuci tangan juga. Terus mengkonsumsi makanan yang yang seimbang, yang bergizi seimbang. Seperti yang mengandung, maksudnya gizi seimbang itu mengandung karbohidrat, lemak dan protein. Kemudian ada sayur dan buah juga ya. Jadi itunya komposisi dari makanannya itu seimbang ya. Kemudian juga dia kalau sedang sakit tentunya dia juga harus istirahat ya, istirahat gitu. Terus ya, itu maksudnya yang untuk dari diri yang sakit untuk mencegah penularan ke yang lain gitu. Sementara kalau untuk yang belum terkena bagaimana ya, dia harus mempraktekkan ya hidup bersih dan sehat juga gitu ya. Seperti ya apalagi sekarang kan walaupun pandemi sudah melandai tapi tidak ada salahnya kita tetap menggunakan masker begitu ya. Terus sering mencuci tangan, mengkonsumsi buah dan sayur gitu. Terus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang gitu, istirahat yang cukup. Terus juga aktivitas fisik yang teratur begitu. Itu untuk orang yang sehat supaya dia maksudnya tidak mudah terkena penyakit. Itu untuk penyakit ISPA. Kalau untuk penyakit darah tinggi ya dia harus kontrol teratur gitu ya, harus minum obat teratur, kontrol teratur. Sama juga dia harus mengurangi makanan yang yang kadar garamnya tinggi ya, mengurangi garam lah, mengurangi makanan yang asin-asin. Terus harus melakukan aktivitas fisik yang teratur. Kemudian juga tidak merokok, tidak minum minuman keras seperti itu. Kalau yang untuk hipertensi, kalau yang untuk penyakit mah ya dia juga harus menjaga makanannya, tidak boleh makan yang asam, yang pedas, tidak boleh makanan yang terlalu merangsang ke lambungnya ya. Terus termasuk juga tidak boleh merokok dan minum kopi seperti itu. Kalau untuk yang punya sakit mah ya, nah itu apa uh, pengobatannya ya tentunya dengan, kalau yang obat hipertensi dengan obat-obat anti hipertensi, kalau obat mah ya dengan obat-obat mah gitu ya, yang untuk mengurangi produksi asam lambung atau untuk melapisi dinding lambungnya. Bu kalau di Cikampek sendiri Bu ada pasien stunting nggak sih Bu? Stunting, Ya. stunting ada, pasien stunting ada ada dia kan yang yang tinggi badannya kurang dari normal ya, kurang dari usianya yang normal, itu yang disebut stunting. Itu karena
energi kalori yang bersifat kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ada di Cikampek ada. Itu ada berapa orang Bu perkiraan? Ada berapa ya? Kalau di Dawan Barat itu ada 11, kan kita yang menjadi lokus stunting itu desa Dawan Barat. Kalau penanganan sendiri seperti apa sih Bu? Kalau penanganan ya kalau misal penanganannya kan itu teh kan karena kekurangan penyebabnya kekurangan energi kalori yang bersifat kronis ya dari 1000 pertama kehidupan. Nah itu kita harus mempersiapkan betul bagaimana untuk pencegahannya. Pencegahan harus mempersiapkan betul dari sejak si remaja itu, dari sejak remaja, karena remaja itu remaja putri terutama ya, karena remaja putri kan nanti dia akan menikah, kemudian dia akan punya anak ya. Berarti si remaja putri itu dia tidak boleh anemia, itu kurang darah ya, kurang HB, kurang hemoglobin, tidak boleh anemia. Dengan itu cara yang kita lakukan itu dengan memberikan tablet tambah darah ke remaja putri dalam hal ini yang sekolah di SMP dan SMA seminggu sekali 1 tablet. Mereka harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Terus kemudian kalau dia sedang menstruasi berarti dia mengkonsumsinya setiap hari tablet tambah darah. Itu untuk remaja putrinya. Nah, kemudian kalau remaja putri kemudian kan dia akan menikah ya. Nah, menikah kita juga ada pemeriksaan untuk calon pengantin. Calon pengantin juga kita periksa hemoglobinnya, kemudian kita juga memberikan tablet tambah darah dan memberikan imunisasi TT. Maksudnya apa? Maksudnya supaya si calon pengantin itu dalam keadaan yang sehat sehingga nanti pada saat hamil pun dia sehat juga. Dan kalau ibu hamilnya sehat, insya Allah dia akan melahirkan juga bayi yang sehat juga. Itu kalau untuk calon pengantin. Terus kemudian dia menikah, kemudian dia hamil, dan pada saat hamil ini juga harus diperiksa oleh bidan atau tenaga kesehatan ya. Jangan sampai ibu hamil itu jadi kurus gitu ya, atau kurang energi kalori, atau jangan sampai juga ibu hamil itu anemia. Anemia itu kekurangan hemoglobin. Karena kalau ibu hamil itu kurang energi kalori atau kurus gitu ya, akibatnya kan pasti bayi yang di dalam kandungannya juga tidak bisa tumbuh dengan sehat gitu ya, tidak bisa tumbuh dengan optimal karena si ibunya juga kekurangan energi kalori gitu ya. Terus kemudian juga ibu hamil juga tidak boleh anemia, itu dengan kita memberikan tablet tambah darah setiap hari 1 tablet untuk ibu selama kehamilannya. Ini anemia ini penting ya, karena nanti kalau misalnya ibu hamil itu anemia maka pada saat melahirkannya akan terjadi perdarahan seperti itu. Terus kalau ibu hamilnya kek ya, kurang energi kalori, kan pertumbuhan bayinya di dalam kandungan tidak optimal, dia juga akan melahirkan bayi yang kurang berat badannya. Kalau bayi dari lahir sudah kurang berat badannya, itu adalah potensi-potensi yang menyebabkan balita menjadi stunting gitu. Stunting kan tinggi badannya itu kurang dari normal atau tidak sesuai dengan usia pertumbuhannya begitu. Bu, ada pesan gak sih Bu untuk menjaga kesehatan dari ibu gitu? Ya menjaga kesehatan sih ya pesannya yang pokok itu kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau misalnya dia perilaku hidup bersih dan sehat itu ada kurang lebih ada 10 indikatornya. Itu yang pertama itu kalau dia melahirkan, dia harus melahirkan oleh tenaga kesehatan, harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Terus ketika dia punya bayinya harus disusui dengan ASI eksklusif, harus disusui sendiri, tidak boleh pakai susu formula. Terus kemudian si bayi itu juga harus ditimbang ya, berat badannya ke posyandu, kemudian juga harus menggunakan air bersih ya, jambannya juga harus sehat, sering makan sayur dan buah, kemudian aktivitas fisik yang teratur dan juga tidak merokok ya, itu perilaku hidup bersih dan sehat. Terus dan juga tidak ada jentik di dalam rumahnya, karena jentik itu bisa mengakibatkan penyakit demam berdarah.
Bu, terkait kegiatan vaksin ini nih setiap hari atau gimana, Bu? Kalau dulu memang setiap hari, kalau sekarang kita melihat vaksin di dinasnya ya. Kalau ada di dinasnya ya kita mengadakan vaksinasi di sini. Kalau misalnya udah habis ya gimana kalau misalnya vaksinnya udah habis? Kan nggak ada juga vaksinasi. Kemarin kita tidak pelayanan vaksin dulu karena tempatnya dipakai untuk pelayanan kesehatan jemaah haji. Nah, kalau vaksin sendiri sekarang itu, Bu, dosisnya dosis berapa aja, Bu? Tergantung bisa dosis 1, dosis 2, dosis 3 atau dosis 1, dosis 2 atau booster pertama dan kedua. Itu tergantung orangnya, dia sudah divaksin yang keberapa. Kalau dia belum pernah divaksin berarti dia vaksinnya dosis pertama. Kalau dia sudah dosis 1 berarti dia kan dosis 2. Kalau dosis 1, dosis 2 sudah berarti dia tinggal booster. Jadi tergantung yang mau divaksinnya. Kalau kita melayani ya dosis 1 sampai booster kedua. Kalau kuotanya sendiri hari ini berapa, Bu? Berapa vaksin? Ya kita sampai jam 11 sih. Ya terserah nanti sampai jam 11 habisnya berapa. Tapi kalau vaksin kita untuk besok mungkin kalau misalnya sekarang 10, 15 ya. 100 misalnya hari ini 100 ya besok bisa 100 lagi sih. 150, 150. Ya paling ya bisa besok dengan untuk besok gitu. Tapi nanti kita juga insya Allah besok juga kita mau ngambil lagi vaksin. Ya udah, makasih ya, Bu ya. Ya.